Pemirsa, viral di media sosial rekaman percakapan yang diduga mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan nomor urut 2. Rekaman percakapan ini membuat heboh dunia maya dan menuai beragam komentar netizen. Viral tersebar di media sosial video yang merekam suara percakapan dengan narasi diduga perintah untuk memenangkan salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. Diduga perbincangan terjadi antara Dandim, Bupati, Kapolres, dan Kajari Batubara. Jelas postingan ini membuat heboh dunia maya, apalagi di salah satu percakapannya disebut bahwa ada perintah untuk kepala desa yang diarahkan ke pasangan calon 02. Kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02, itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun, menangkan 02 di desa masing-masing. Nah, terkait masalah peluru, itu masih diupayakan dengan PJ supaya sebelum Pilpres dikeluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ. Kajari Batubara membantah video tersebut dan menyebut video itu merupakan hoax. Video yang tersebar tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Bahkan, ia meminta penyebar video segera meminta maaf. Sehubungan dengan video yang telah beredar di media sosial dan rekaman percakapan yang mana melampirkan foto saya selaku Kepala Kejaksaan Negeri Batubara adalah fitnah dan tidak mengandung fakta dan kebenaran dan berimplikasi tercorengnya nama institusi kejaksaan. Dengan ini saya sampaikan agar pihak yang menyebarluaskan video dan rekaman tersebut agar meminta maaf secara terbuka dalam kurun waktu 1x24 jam setelah konferensi pers ini berlangsung. Apabila dalam waktu yang ditentukan pihak terkait tidak melakukan permintaan maaf, maka kami akan melaporkan ke pihak berwajib. Bapak sudah melaporkan kasus ini ke Bawaslu, Pak? Tadi kami sudah klarifikasi ke Bawaslu, oleh karena ini hari Minggu, bukan jam kerja, laporan diterima di hari kerja, jam kerja. Jika video tersebut hoax, lantas siapa dan apa motif dibalik pembuatan video hoax tersebut? Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Ya, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan anggota Dewan Pembina Perludem, ada Mbak Titi Anggraini, pengamat politik Rai Rangkuti, dan kami juga masih menunggu Kepala Bawaslu Kabupaten Batubara, Muhammad Amin Lubis, yang sebelumnya sudah bersedia bergabung di dialog sore hari ini, namun hingga saat ini belum bisa dihubungi. Selamat sore Mbak Titi dan Bang Rai, apa kabar? Selamat sore Mbak Syafa, Bang Rai. Baik. Selamat sore. Oke, saya ingin ke Mbak Titi terlebih dahulu. Mbak Titi, rekaman ini masih diselidiki. Bagaimana kita kemudian mendorong dan mengawasi Bawaslu bersama pihak-pihak terkait agar pemeriksaan ini bisa berjalan dengan adil dan transparan? Ya, penanganan pelanggaran oleh Bawaslu bisa dilakukan dengan dua jalur ya. Yang pertama melalui temuan pelanggaran di mana informasi awal yang diperoleh sebagai hasil pengawasan itu digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindak lanjut. Jadi pengawas yang melakukan pengawasan dan menemukan. Yang kedua, karena adanya laporan pelanggaran dari pemilih yang mempunyai hak pilih, lalu pemantau pemilu, atau juga dari partai politik atau pasangan calon tim kampanyenya yang merupakan peserta pemilu 2024. Nah, terkait dengan yang sekarang sedang berlangsung, mudah-mudahan kita bisa mendengar ya dari Ketua Bawaslu. Bawaslu dalam melakukan kajian penanganan pelanggaran itu punya waktu 14 hari kerja. Nah, kalau memang kemudian dari kajian ditemukan mengandung unsur pidana misalnya ya, kalau pelanggaran administratif pemilu itu diselesaikan oleh Bawaslu langsung. Sedangkan kalau tindak pidana nanti kajiannya tentu saja dilakukan bersama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu, dan kalau dianggap memenuhi unsur akan diserahkan atau kemudian diteruskan ke proses penyidikan oleh kepolisian. Yang paling penting dalam proses ini
ini bukan perkara yang sederhana, Ya. bukan perkara yang ringan, karena melibatkan pihak-pihak berpengaruh di daerah. Bawaslu perlu bekerja secara terbuka, transparan, dan betul-betul misalnya menunjukkan profesionalitasnya. Jangan takut, jangan gentar, dan tetap menjaga independensi, tetap menjaga komitmen untuk bekerja secara profesional, imparsial. Ini merupakan pertaruhan bagi Bawaslu untuk membuktikan bahwa mereka memang sebagai pengawas dan penegak hukum berada dalam koridor konstitusi dan regulasi pemilu dan tidak bisa ditekan oleh pihak manapun. Kita semua harus mengawal ya Mbak Syafa ya. Media, masyarakat sipil harus mengawal proses ini, tentu saja dengan tetap pendekatan praduga tak bersalah. Ini kita nantikan bersama. Yang paling penting Bawaslu harus teguh pada komitmen pemilu bersih dan tetap menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses kerja penanganannya. Baik, Bang Ray Rangkuti, Anda sudah mendengar rekaman audio yang viral di media sosial ini yang diduga melibatkan sejumlah aparat di Kabupaten Batubara. Apa tanggapan Anda, Bang Ray? Iya, tadi Mbak Titi mengatakan ini perkara yang sulit, gitu. Bagi pandangan saya itu bukan, ini perkara yang mudah sekali untuk kebenarannya. Tinggal Bawaslu atau para penegak hukum membuktikan itu sebenarnya suara siapa. Kan sederhana itu aja. Dan untuk mengetahui itu suara siapa, kita udah punya teknologi. Itu suara siapa, ya dengan teknologi nanti ketahuan bahwa suara itu suara asli atau palsu. Begitu. Yeah. Nah kalau udah sampai ke situ, ya itu kesimpulannya kan kira-kira tinggal dua. Itu benar atau itu hoax. Kalau itu benar, maka apa yang dijelaskan oleh Mbak Titi tadi ya berlaku. Ya Bawaslu melakukan rekomendasi di Kakumdu, biar nanti diproses ya sesuai dengan peraturan hukum. Nah, dan ataupun ya siapapun warga negara udah berhak itu mengadukan itu ke aparat penegak hukum langsung tanpa harus melalui polisi gitu ya. Karena ada dugaan penggunaan kewenangan yang tidak semestinya untuk urusan keperluan yang bersifat politik. Tapi kalau suara itu betul-betul hoax, bukanlah suara yang pejabat-pejabat yang ada sekarang di Batubara, ya sangat mudah lah bagi polisi untuk nyari itu suara siapa. Yeah. Itu rekaman suara siapa sebenarnya. Jadi ini bukan perkara yang sulit, ya. Ini perkara yang mudah. Yang sulit itu saya setuju dengan Mbak Titi. Yang sulit itu mau tidak menegakkan hukumnya. Itu yang sulit. Nah, kalau mau menegakkan hukum, mudah ini dilacak. Tapi kalau tidak mau menegakkan hukumnya, ya bisa bolak-balik kepada kemarin. Dengan teknologi yang dimiliki oleh polisi sekarang, Bawaslu bisa minjam teknologi itu sudah bisa ditahu ini suara siapa sebenarnya. Benar nggak suara ini suara-suara pejabat di dalam pemerintahan Batubara sekarang. Kalau ini suara hoax, ini siapa saja yang berperan. Yeah. Itu bukan satu orang saja. Satu atau dua atau tiga orang kita dengar suaranya ada di dalam. Siapa-siapa itu pelakunya itu gitu. Ini perkara yang mudah untuk dilacak, untuk diketahui, untuk diproses. Yang sulit itu adalah kemauan untuk menegakkan hukumnya. Baik, Mbak Titi, belakangan ini sejumlah intimidasi, tekanan atau ancaman mewarnai gelaran pemilu 2024. Ya. Ada intimidasi kepada relawan Amin di Gresik, kemudian tekanan kepada purnawirawan TNI Polri yang hendak mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Mahfud di Surabaya dan lain sebagainya. Bagaimana Anda menganalisa pola-pola intimidasi atau tekanan yang ada di sepanjang pemilu tahun ini? Iya, politik ketakutan itu bisa dibagi jadi dua kelompok ya. Politik ketakutan yang dibangun oleh para pendukung yang asal-asalan begitu. Jadi karena memang mungkin mereka dengan literasi digital yang buruk atau kemudian menjadi bagian dari perilaku mereka sehari-hari menggunakan pendekatan kekerasan dan intimidasi dalam relasi kehidupannya. Lalu kemudian ketika masuk di pemilu, hal tersebut terduplikasi ketika mengomentari perbedaan pendapat.
Nah, meskipun itu misalnya merupakan narasi yang belum tentu direalisasikan, tapi itu harus diingatkan kepada para pendukung oleh masing-masing pasangan calon dan juga dari semua otoritas yang berwenang, Bawaslu, aparat penegak hukum. Jangan pernah sekali-sekali menggunakan pendekatan teror, ancaman kekerasan, intimidasi, apapun itu ya, fisik, verbal, psikis ataupun mental kepada pihak lain, karena itu merupakan tindak pidana berat dan merupakan gangguan yang sangat mendasar dari prinsip pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Pemilu harus damai dan juga memberikan rasa aman begitu. Lalu yang kemudian intimidasi yang ditengarai dilakukan karena perbedaan pendapat, dari pemilu terdahulu juga sudah ada, tetapi yang sekarang karena keterbukaan informasi itu lebih mudah kita expose begitu ya. Yang menjadi tantangannya adalah sejauh mana kemauan, kemampuan, dan respon yang responsif untuk menindaklanjuti. Jangan sampai kemudian segala sesuatu menunggu viral dulu, baru kemudian ada tindak lanjut. Tetapi di saat yang sama, kalaupun ada tindak lanjut, itu harus dipastikan, Mbak Syafa, proporsional dan profesional. Jangan juga kemudian menjadi pendekatan yang menimbulkan ketakutan untuk berekspresi, berbeda pendapat, dan seterusnya. Jadi segala sesuatunya memang harus dilakukan dalam ruang terang. Baik penegakan hukum, pengawasan, tindak lanjut, di saat yang sama pasangan calon juga harus mengambil tanggung jawab, mengingatkan para pendukung untuk tidak menggunakan narasi kekerasan, termasuk juga jajaran mereka untuk tidak menggunakan politik ketakutan di dalam berpemilu. Oke, baik. Baik Mbak Titi, Bang Rey, dan juga pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan Kepala Bawaslu Kabupaten Batubara, ada Muhammad Amin Lubis. Pak Amin, apakah Bawaslu setempat sudah memeriksa rekaman suara yang viral di media sosial ini yang diduga berisi arahan untuk memenangkan pasangan nomor urut 2 di pemilu 2024? Ya, baik, terima kasih Ibu, Bapak yang hadir pada kesempatan ini. Tentu kami Bawaslu Kabupaten Batubara telah melakukan penelusuran berdasarkan informasi awal yang kami ketahui. Kami Bawaslu Kabupaten Batubara telah berkoordinasi ke pihak-pihak terkait. Tadi pagi sekitar jam 9 kita lakukan klarifikasi kepada jajaran Kajari Kabupaten Batubara. Kemudian nanti kami tindak lanjuti besok itu rencana ke Polres Batubara dan Dandim Asahan ya. Karena kebetulan Dandim Asahan itu juga Dandim di Batubara, wilayah Batubara. Baik. Demikian. Baik, Pak Amin, adakah indikasi dugaan pelanggaran pemilu dari pemeriksaan awal yang dilakukan? Tapi ditahan dulu Pak Amin, Bang Rey dan Mbak Titi, kita akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.